Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit e-book, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk daftar sekarang! Halo semua, saat ini kita akan kembali membahas prediksi soal SNBT untuk gelombang 2, materinya pengetahuan dan pemahaman umum. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Apabila teks di atas ingin dibuat menjadi 2 paragraf, pengelompokan yang tepat adalah, kakak ulas kembali dengan tidak bosan-bosan ya, bahwasanya ketika kamu ingin mengelompokkan paragraf menjadi 2, itu kita bisa melakukannya berdasarkan dari ide pokok, berdasarkan dari ide pokok, Jadi kita harus mengidentifikasikan dulu ide pokok, 2 buah ide pokok berbeda karena tiap paragraf itu setidaknya mengandung 1 buah ide pokok atau topik, Coba kita bacalah dari paragraf yang pertama. Salmonella sp adalah jenis bakteri gram negatif yang termasuk dalam genus Salmonella. Oke, dia pengantar lah gitu kan dari Salmonella sp. Secara taksonomi, berarti dia akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan taksonomi dari Salmonella. Taksonomi itu kira-kira sesuatu yang akan berkaitan dengan genus, famili, pengelompokan atau identifikasi Salmonella sebagai makhluk hidup gitu kan di biologi. Oke, secara taksonomi Salmonella sp termasuk dalam famili Enterobacteriaceae dan ordo Enterobacterales. Oke, dia ngomongin mengenai masalah taksonomi atau klasifikasi daripada Salmonella di paragraf kedua. Yang ketiga, genus. Berarti dia masih ngomongin mengenai klasifikasi karena dia ngomongin genus nih kan. Genus Salmonella terdiri dari berbagai spesies, diantaranya Salmonella enterica dan Salmonella bonggori. Sampai kalimat ketiga masih ngomongin mengenai apa? Mengenai klasifikasi. Oke, klasifikasi dari Salmonella. Klasifikasi Sampai saat ini kita menemukan kalimat 1 sampai 3 dia ngomongin mengenai klasifikasi Lanjut kalimat 4, spesies yang paling umum terkait dengan infeksi pada manusia adalah Salmonella enterica yang dibagi menjadi banyak serovar atau strain dengan karakteristik genetik dan antigenik yang berbeda. Oke, dia masih membicarakan mengenai apa? Mengenai klasifikasi Sekarang dia udah sedikit ngomongin yang lebih sedikit spesifik lah gitu kan. Tapi secara umum dia masih membicarakan mengenai klasifikasi Kalau Salmonella yang dia terkait dengan infeksi pada manusia itu adalah Salmonella enterica namanya gitu Kemudian kalimat kelima, serovar yang sering terkait dengan penyakit pada manusia antara lain Salmonella enteritidis, berarti dia masih ngomongin kalau yang terkait dengan penyakit berarti masih masalah klasifikasi gitu kan. Antara lain Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium dan Salmonella typhi. Oke, yang keenam, klasifikasi taksonomi. Oke, berarti dia masih ngomongin mengenai lagi-lagi taksonomi mengenai klasifikasi. Yang jelas membantu dalam identifikasi dan pemahaman tentang berbagai jenis Salmonella dan karakteristiknya. Oke, sampai kalimat ke-6. Yang 7 coba kita baca. Salmonella sp memiliki interaksi yang signifikan dengan manusia dan dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan yang dikenal sebagai salmonellosis. Oke, kalimat ke-7 dia sudah membicarakan mengenai hal yang berbeda, hal yang baru. Yakni apa? Yakni mengenai interaksi Salmonella dengan manusia yang spesifik yang menyebabkan infeksi pada saluran pencernaan. Berarti kita bisa katakan begini. Kalimat 1 sampai 6 dia itu ngomongin klasifikasi Salmonella gitu kan. Salmonella itu genusnya apa, kemudian familinya apa, ordenya apa, yang berhubungan dengan manusia itu apa gitu kan. Masih sebatas klasifikasi umum Kemudian dimulai dari kalimat 7 kita baca lagi nih kalimat 7 udah tadi kan. Kalimat 7 tadi kita udah mengetahui bahwasanya dia sudah masuk pembicaraan mengenai hubungan antara Salmonella dengan manusia dalam hal penyakit gitu kan. Kalimat ke-8,
Dengan bakteri Salmonella yang masuk ke tubuh manusia melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi dengan feses atau produk hewan yang terinfeksi. Oke, dia mengembangkan gitu kan, mengembangkan mengenai Salmonella tadi yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia, penyakit pencernaan pada manusia. Gitu kan? Oke, kalimat 9. Nah, setelah masuk ke saluran pencernaan, berarti dia masih mengembangkan terkait salmonella dan saluran pencernaan manusia, gitu kan? Nah, setelah masuk ke saluran pencernaan, salmonella dapat melekat pada dinding usus dan menyebabkan gejala seperti diare, muntah, demam, dan nyeri perut. Beberapa serovar salmonella memiliki kemampuan untuk menembus lapisan usus dan masuk ke aliran darah menyebabkan infeksi yang lebih serius seperti demam tifoid dan sepsis. Infeksi salmonella dapat menular antar manusia melalui kontak langsung dengan feses yang terinfeksi atau melalui makanan yang telah terkontaminasi oleh individu yang terinfeksi. Berarti dari kalimat 7 sampai dengan 12 dia mengenai masalah penyakit ya. Interaksi salmonella dengan manusia yang menyebabkan penyakit-penyakit pada manusia. Berarti kalau kita mau kelompokkan dia menjadi 2 buah paragraf, ya kita bisa kelompokkan berdasarkan dengan topik spesifiknya. Ya. Berarti kalimat 1 sampai 6 dan 7 sampai 12 gitu kan. 1 sampai 6 dia membahas mengenai klasifikasi, 7 sampai 12 dia membahas mengenai penyakit. Gitu kan. Berarti jawabannya adalah tentu saja yang C. Oke? Ya, soal berikutnya, imbuhan pean pada kata pemahaman yang terdapat dalam kalimat 6. Manakah dia? Pemahaman ini ya, identifikasi dan pemahaman pada kalimat 6. Ya, memiliki kesamaan makna dengan imbuhan pean yang terdapat dalam kalimat bla 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 bla. Oke ya, seperti biasanya kakak akan menjelaskan terlebih dahulu ya, tidak bosan-bosan untuk menjelaskan mengenai bagaimana kita mengetahui ya suatu kesamaan makna antara 2 buah kata berimbuhan ya. Pertama, bisa saja dia memiliki 2 buah kata itu memiliki makna yang persis sama. Artinya kamu bisa menggantikan 2 buah kata itu ya dalam sebuah konteks kalimat, dia tidak mengubah makna dari kalimat tersebut ya. Artinya kalau kamu gantikan, misalkan nih ada kata berimbuhan pean dalam suatu kalimat gitu kan. Misalkan dalam kalimat ini nih, dalam kalimat ke-6. Klasifikasi taksonomi yang jelas membantu dalam identifikasi dan pemahaman tentang berbagai jenis salmonella dan karakteristiknya. Nah, kesamaan makna imbuhan pean ya, kalau dia seandainya bisa menggantikan kata pemahaman itu tanpa mengubah makna kalimatnya, maka itu merupakan kata berimbuhan yang dia memiliki kesamaan makna. Atau yang kedua, kalau dia tidak terdapat dalam opsi itu yang dia persis sama, yang dia bisa menggantikan setidaknya kedua kata berimbuhan itu dia memiliki fungsi yang sama. Misalkan sama-sama menjelaskan mengenai proses atau sama-sama menjelaskan mengenai apa gitu kan. Pokoknya dia punya kesamaan fungsi gitu kan. Boleh juga kalau tidak ada yang persis sama. Nah, coba kita baca untuk imbuhan untuk kata pemahaman ya. Pemahaman ini kan dia mengindikasikan, kalau kamu cek di KBBI ya, arti kata pemahaman ini adalah proses ya, suatu proses ya atau tindakan ya, memahami ya, atau memahamkan gitu kan. Nah, coba kita cek yang manakah, apakah di teks di opsi ini ada yang memiliki makna yang persis sama atau setidaknya memiliki makna yang juga proses gitu kan. Coba kita cek untuk kalimat untuk opsi yang A ya, upaya memberantas perundungan. Nah, perundungan ini kalau kita cek juga, boleh kamu cek di KBBI juga ya, perundungan ini dia memiliki makna proses juga ya, suatu kegiatan gitu kan. Ya, kalau kamu cek di KBBI, perundungan ini bermakna apa? Iya, bermakna suatu proses juga atau perbuatan juga. Tadi pemahaman ini juga dia bisa bermakna sebagai proses atau sebagai suatu perbuatan. Ya, perbuatan. Nah, kalau kamu cek perundungan, apa makna perundungan? Proses, ya, cara, gitu kan, perbuatan, ya, merundung. Itu dia ya. Kalau perempatan, apakah makna perempatan? Ya, perempatan itu artinya adalah ya kalau ini perempatan jalan berarti ya suatu
simpang yang dia punya 4 buah cabang gitu kan, ya simpangan gitu kan. Nah, perempatan itu artinya 4 buah cabang gitu kan. Kita cek di KBBI begitu kan, boleh juga teman-teman di sini cek di KBBI untuk arti spesifik dari perempatan gitu kan. Ya, perempatan itu kalau kamu cek di KBBI artinya apa? Ya jalan simpang 4 gitu kan. Jalan, cabang, atau simpang 4. Ya, kalau kita lanjutkan untuk yang perempatan, ya apa sih makna perempatan itu? Boleh kamu cek juga di KBBI ya. Perempatan jalan ya, maknanya adalah ya jalan yang bersimpang 4 gitu kan. Jalan simpang 4. Kalau persemayaman ya berarti tempat bersemayam ya. Pengangguran. Apakah makna pengangguran? Ya, pengangguran bermakna apa? Hal atau keadaan menganggur gitu kan. Ini kita nggak tulis ya karena nggak muat gitu kan. Kakak sebutnya secara lisan gitu kan. Kalau perumpamaan itu adalah ibarat atau perbandingan. Nah, kira-kira di sini yang tersedia dalam opsi ini adalah kesamaan fungsi. Yang manakah yang dia sama-sama berfungsi untuk menjelaskan suatu proses atau perbuatan? Iya, yang paling tepat adalah yang A. Ya. Kalau yang pemahaman itu dia merupakan suatu perbuatan atau proses memahami, ya kalau perundungan berarti perbuatan atau proses merundung. Sama-sama bermakna perbuatan atau proses. Maka jawabannya adalah yang A. Ya, masih dengan kata berimbuhan yang sama, sekarang mean. Ya, imbuhan mean pada kata menyebabkan yang terdapat dalam kalimat 7 teks di atas ya, memiliki kesamaan makna dengan imbuhan mean yang terdapat dalam kalimat. Oke. Kalau menyebabkan, apa sih artinya menyebabkan? Ya, arti menyebabkan ini ya mendatangkan, ya menimbulkan, menerbitkan, mendatangkan, menimbulkan, menerbitkan, ya. Adanya suatu hal, oke, menjadikan sebab, oke, itu ya. Nah, kemudian apakah ada di antara A, B, C, D, E ini kata berimbuhan yang dia memiliki kesamaan makna dengan kata menyebabkan? Coba kita lihat. A. Aliran air sungai pada PLTA dimanfaatkan untuk menggerakkan. Kalau menggerakkan kira-kira memiliki makna yang sama nggak ya? Menggerakkan apa sih artinya? Ya menjadikan bergerak gitu kan. Menjadikan ya, bergerak. Oke. B. Perilaku dan gerak-geriknya yang tidak biasa sukses menimbulkan kecurigaan. Nah, kalau kamu cek tadi makna menyebabkan itu salah satunya adalah menimbulkan juga. Coba kamu gantilah kata menyebabkan di kalimat ketujuh teks di atas. Mana sih menyebabkan? Nah, ini ya. Menyebabkan dengan menimbulkan. Apakah akan mengubah makna kalimatnya? Coba. Salmonella sp memiliki interaksi yang signifikan dengan manusia dan dapat menimbulkan infeksi saluran pencernaan. Sama kan? Tidak mengubah maknanya kan? Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Ya, menimbulkan. Kalau kamu cek lagi CDE, membanggakan, mempublikasikan gitu kan, ya atau menggalakkan itu dia iya tidak memiliki kesamaan makna karena kita udah menemukan opsi B untuk kata menimbulkan dia bisa menggantikan posisi kata menyebabkan itu ya sehingga kesamaan maknanya terdapat di opsi B. Lanjut, kalimat tidak logis pada teks di atas. Oke, kalimat 1 untuk opsi A. Salmonella sp adalah jenis bakteri gram negatif yang termasuk dalam genus Salmonella. Oke, aman ya. Kalimat keempat. Kalimat keempat, spesies yang paling umum terkait dengan infeksi pada manusia adalah Enterica, yang dibagi menjadi banyak serovar atau strain dengan karakteristik genetik dan antigenik yang berbeda. Oke, yang nggak ada yang salah ya. Kalimat tidak logis itu bisa jadi nggak logis maknanya, atau mungkin dia berpredikat ganda, atau juga mungkin dia tidak memiliki struktur yang lengkap ya. Apakah dia tidak memiliki subjek ataukah dia tidak memiliki predikat gitu kan? Oke, coba yang C. Mana yang C? Serovar yang sering terkait dengan penyakit pada manusia antara lain Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium, dan Salmonella typhi. Serovar yang sering terkait dengan penyakit pada manusia antara lain ya. Tadi kan yang kalimat kelima aman ya. Kalimat keenam. Klasifikasi taksonomi yang jelas membantu dalam identifikasi dan pemahaman tentang berbagai jenis salmonella dan karakteristiknya. Oke, aman ya. Kalimat ke-8. Mana kalimat ke-8? Dengan bakteri salmonella yang masuk ke tubuh manusia melalui konsumsi. Nah, ini ya, kamu udah bisa melihat dengan jelas di sini ya. Kata dengan
ya, kata dengan atau partikel-partikel lain seperti dari, begitu kan? Nah, itu kalau dia diposisikan sebelum subjek, ya, maka dia akan mengubah fungsi subjek tadi, ya, menjadi keterangan. Ya, maka di sini kalau kita baca dengan bakteri Salmonella yang masuk ke tubuh manusia melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi dengan feses atau produk hewan yang terinfeksi, ada kejanggalan kan di sana ya, ada sesuatu yang tidak logis karena apa? Karena di sini dia memiliki kata dengan di awal kalimat tadi, gitu kan? Nah, artinya di sini dia tidak logis karena seharusnya dia tidak boleh diawali dengan suatu partikel ya atau suatu kata depan. Gitu ya, maka yang tidak logis adalah kalimat yang ke-8. Oke? Kabarnya saat ini kucing sudah menggunakan bahasa yang lebih kekinian untuk berkomunikasi dengan kucing-kucing lain. Berikut beberapa bahasa kucing yang diketahui. Ada pruau, artinya ikan atau satu ikan. Ada gifremau, banyak ayam. Ya, ada vermau, ada ayam, artinya ayam gitu kan. Nah, sekarang untuk pluau, pluau, gifremau artinya banyak ayam di dekat ikan. Oke. Sekarang coba kita cek di sini ya, kita perhatikan dulu. Banyak ayam di dekat ikan. Banyak ayam itu kan tadi gifremau nih ya. Banyak ayam itu kan gifremau. Oke, kemudian kalau kita perhatikan di sini gifremau menjadi kalau tadi awalnya dia banyak ayam di sebelah paling pangkal gitu kan, sekarang dia menjadi di ujung ya, dia menjadi di ujung. Kemudian dekat. Nah, di sini kan di dekat tidak ada padanannya kan? Nah, berarti kalau di dekat ini ada terjemahannya berarti yang asing itu adalah yang asing itu artinya adalah di dekat ya. Manakah berarti yang asing di sini? Pruau berarti artinya di sini ikan gitu kan karena ada di atasnya artinya gitu kan. Ikan ya, berarti pluau ini dia artinya adalah di dekat ya, nih. Oke. Sekarang coba kita perhatikan untuk banyak ikan di dekat ayam. Kalau kita tadi lihat ya, yang banyak ayam dia menjadi di sebelah akhir ya. Banyak ayam dia akan menjadi di sebelah akhir. Kan? Nah, kemudian ikan dia menjadi di awal. Ya, nih, menjadi di awal. Sekarang kalau banyak ikan, ya berarti banyak ikan ini dia akan menjadi di akhir, ya. Akan menjadi di akhir. Kalau kita punya 1, 2, 3 kalimat, 3 kata gitu kan, banyak ikan akan menjadi di akhir, ayam ini akan menjadi di awal. Nah, yang di dekatnya ini tetap akan berada di tengah. Berarti kita cek di dekat itu tadi adalah pluau. Berarti yang manakah yang dia punya pluau di tengah-tengah? Ya, di bagian kata kedua, cuman C dengan D. Berarti A dengan B bisa kita salahkan. Ya, kemudian tadi banyak ayam, dia akan banyak ikan, dia akan menjadi di akhir. Banyak ikan apa banyak ikan? Banyak ikan itu, kalau ikan aja pruau, ya. Kalau banyak ikan, ya coba kita cek di sini. Kalau ayam itu dia vermau, kalau banyak ayam dia ada G-nya. Berarti banyak ikan itu dia ada G sebelum pruau. Yang manakah dia ada G sebelum pruau, ya, maka dia akan menjadi di akhir, ya. Yang manakah yang G pruau di akhir? Oke, sama-sama G pruau di akhir ya. Ya, ini sama-sama benar berarti ini benar, peluang tengahnya benar semua. Nah, sekarang kita cek berarti bagian awalnya akan menjadi ayam aja. Kalau ayam aja berarti harusnya vermau aja tanpa ada G. Maka jawaban yang tepat adalah yang D.